Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat religi semua. Bicara terkait dengan kerukunan, keragaman, tentunya merupakan kerja semua umat beragama dan tidak terlepas tentunya dengan para tokoh-tokoh agama. Nah, sehingga untuk membangun keharmonian, kerukunan, tentunya dibutuhkan juga kerjasama dengan para tokoh agama, di mana Indonesia agama internasional itu ada banyak ya, dari mulai agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, bagaimana DKI sebagai ibu kota khusus yang merupakan barometer dari semua provinsi itu bisa harmoni dalam keragaman. Nah, tentunya bisa harmoni dalam keragaman tersebut, kita harus bergandeng tangan dengan para tokoh agama agar DKI ke depan menjadi kota yang betul-betul harmoni, sehingga infrastruktur, pembangunan SDM bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Oleh karena itu, saya ingin mengajak hari ini kita bersilaturahmi dengan para tokoh agama, yang mungkin kita awali dengan imam besar kita, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Bagaimana sih arahan beliau terkait dengan merajut kebinekaan di DKI Jakarta? Mari kita temuin beliau di Masjid Istiqlal. Dan kalau ke tokoh agama itu harus bawa pulpen dan harus bawa buku, karena kalau nggak dicatat, wah sayang, karena ilmu beliau sangat tinggi, sehingga kita butuh untuk mencatat kira-kira apa aja yang menjadi arahan beliau, dicatat, dibaca, dan diamalkan. Mari kita berangkat. Jangan lupa masker, karena walaupun bagaimana corona itu masih ada. Jadi untuk aman saya, aman beliau, pergunakan masker, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Saya ke Istiqlal tidak sendiri loh. Saya didampingi dari pembimas Kristen, didampingi pembimas Katolik, didampingi pembimas Hindu dan Buddha. Jadi kami ingin memperlihatkan ke imam besar bahwa kami di Kanwil Kementerian DKI Jakarta pun harmoni. Nah, tentunya ini perlu kami mengajak beliau-beliau atas nama pembimas entah itu Kristen, Katolik, untuk saling mengenal juga dengan dengan imam besar. Pun nanti sama, saya kalau misalnya ke gereja atau ke pura, nanti akan didampingi juga oleh para pembimas. Jadi kita bersama. Nah, Pak Religi, kita sudah tiba di Masjid Istiqlal, yang insya Allah sebentar lagi kita akan ketemu dengan imam besar. Bagaimana kita diskusi, ngobrol kaitan harmoni dalam kebinekaan. Pak Kiai izin, ya memang kami sudah lama ingin silaturahmi dengan Pak Kiai, guru besar kami, dan alhamdulillah Tuhan menakdirkan hari ini bisa silaturahmi. Dan alhamdulillah silaturahmi kami didampingi dari pembimas Katolik Pak Salman, tetangga nih katedral ya. Kemudian Bu Lisa dari Kristen, Pak Wanto dari Buddha dan Hindu. Nah, kami kehadiran ke sini sejatinya dalam rangka juga menjalankan program prioritas dari Menteri Agama. Ada 7 program prioritas. Hanya saja dari 7 program prioritas itu memang ada yang lebih fokus dikuatkan kaitan dengan moderasi beragama dan tahun toleransi. Nah, dilalahnya sebentar lagi DKI Jakarta akan menghadapi hajatan besar, di mana ada pilpres dan ada juga gubernur dan sebagainya.
Nah, karena itu mungkin sedini mungkin kami akan melakukan silaturahmi dengan para tokoh agama yang diawali dengan Imam Besar Pak Prof. Nazar. Ya, saya juga berharap nanti arahan-arahan untuk bagaimana formulasi Kementerian Agama DKI Jakarta dalam merawat kebinekaan dalam keragaman itu Pak Kiai. Jadi kami sangat mohon arahan dari Pak Kiai. Kami sejatinya hanya pelayan, dalam tanda petik hanya pelayan, untuk bagaimana bisa melayani umat beragama di DKI yang notabene hampir semua agama itu ada. Tidak hanya semua agama dalam satu agama pun, di Islam misalnya kita pahami DKI ini kan mondoknya ada yang mondok di dalam tanda petik, ada yang mondok di Salafiyah, ada yang mondok di yang keras di luar negeri, dan mereka semua bersatu di DKI. Nah, ini juga kami mohon arahan, masukan dari Pak Kiai, karena sejatinya esensi dari ajaran semua agama itu pasti toleransi itu yang terdepan. Itu Pak Kiai. Yang pertama, saya mengapresiasi proaktifnya Kanwil Agama. Saya kira inilah Kanwil Agama yang pertama yang melakukan hal yang seperti ini. Saya senang. Ini pertanda bahwa Kanwil Agama sekarang sudah cerdas. Bukan berarti yang kemarin nggak cerdas ya. Ini lebih cerdas. Nah, ya kan Pak. Jadi ini kan namanya proaktif jemput bola kan. Nah, jadi ini yang perlu kita berikan apresiasi ya selaku institusi agama ya. Istiqlal ini kan juga adalah kiblatnya banyak orang ya, apalagi mesti Istiqlal posisinya sekarang ini sebagai ketua Ikatan Persaudaraan Imam Internasional. Kemudian Istiqlal juga diminta untuk ketua Asosiasi Masjid-Masjid Ibu Kota Dunia. Iya, jadi memang kita diberikan apresiasi, apalagi prestasi-prestasi Istiqlal terakhir ini ya, luar biasa dengan adanya jembatan terowongan yang terobosan luar biasa itu. Ya, mungkin nanti G20 akan menjadi salah satu ikonnya, itu adalah terowongan kita ya. Nah, poin yang penting saya ingin sampaikan kepada teman-teman Kementerian Agama, betul ya, bahwa hajatan besar pesta demokrasi pemilihan gubernur dan pemilihan presiden, apalagi ini kan masih menjadi ibu kota ya. Ya, saya ingin mengingatkan beberapa hal. Maksudnya, pertama, betul Kementerian Agama khususnya kalau DKI Jakarta itu ujung tombak ya Kanwil Agama ini. Kita harus melakukan dua hal ya untuk mengantisipasi kekhawatiran yang akan terjadi. Yang pertama, bagaimana Kanwil Agama ini mengajak umatnya untuk tidak melakukan gerakan. Ya. Yang kedua, bagaimana mengajak umatnya melakukan gerakan. Jadi dua-duanya itu sikap. Sikap mengajak warga kita, masyarakat kita, yuk diam aja lah, nggak usah ikut-ikut cawe-cawe, ikut mengomentari urusan politik praktis serba singkat ya. Nah, mari kita menahan diri, nggak usah ikut menjadi pengamat politik, nggak usah ikut jadi aktivis, nggak usah ikut macam-macam lah, apalagi tokoh-tokoh agama kita. Jadi menahan diri tokoh-tokoh agama kita itu partisipasi yang sangat bagus. Karena kalau pimpinan umat ini bergejolak ikut juga, tidak mau kalah dengan para orang-orang Senayan itu, wah itu gawat itu. Ya, kita juga masuk larut dalam permainan politik praktis. Tapi juga kalau misalnya kita diminta untuk melakukan suatu pendinginan, lantas kita diam, itu juga salah. Jadi kita minta warga dan juga pimpinan warga umat kita untuk bergerak, melakukan satu hal untuk melakukan pendinginan yang sesuatu yang sedang memanas.
Jadi itu yang saya maksudkan, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Itu sikap Kementerian Agama. Mengajak orang itu untuk melakukan gerakan yang sifatnya mencerahkan, mendinginkan, kemudian juga mengembalikan kepada proporsi visi misi bangsa bahwa Bhinneka Tunggal Ika, kita ini sama kok, nggak usah mempertentangkan yang kecil. Itu dinamika demokrasi yang perlu kita hormati, tetapi jangan perbedaan pendapat itu melahirkan konflik, apalagi peperangan. Itu mengajak orang untuk tenang, sabar, nggak usah terlalu hiperaktif untuk melakukan macam-macam. Jadi harus menyadari terkait dengan tusinya masing-masing. Benar. Ya. Jadi dalam dunia Kristen Katolik ya serahkan kaisar apa yang menjadi tugasnya kaisar, ya. Serahkan gereja apa yang menjadi tugasnya gereja. Nah, bagi kita dalam Islam juga kan, ya, apa yang menjadi tugasnya ulama kerjakan, apa yang menjadi tugasnya umara kerjakan juga. Sebetulnya sama kan. Apalagi Hindu Buddha, ya, Hindu Buddha itu sama, itu semua. Itu kultur nenek moyang kita itu, ya. Udahlah, nggak usah ngurus orang lain. Masa kita yang gatal padahal orang kena apa macam. Nah, jadi saya kira yang paling penting untuk kita lakukan itu memantau situasi. Jangan terlalu cepat kita mengumbar suatu pernyataan. Apalagi kalau pernyataan itu juga bisa memicu situasi kan. Itu bukan memadamkan api, tetapi menyiram bensin. Tapi kita juga tidak boleh menjadi iblis bisu. Iblis bisu itu nggak bunyi, ya, masya Allah. Wujuduhu ka'adamihi, keberadaannya sama saja dengan tidak adanya kan. Itu nggak boleh tuh. Percuma kita jadi pejabat kalau wujuduhu ka'adamihi. Jadi mestinya harus ngomong, nggak ngomong. Mestinya harus diam, teriak. Wah, itu kebalikannya. Nah, jadi saya kira kalau Kanwil yang cerdas seperti kita ini, ya saya kira insya Allah saya optimis kok. Nah, peran-peran apa yang bisa kita lakukan di Kanwil? Nah, karena kita di pusat kotanya ini, pusat Jakartanya ini, ibu kotanya ini, yaitu yang punya massa itu kan Jakarta. Gak mungkin kalau ada penggembiranya itu impor dari Papua, diimpor dari Sumatera. Jadi pasti masyarakat warga Jabodetabek ini yang menjadi konsumsi politik praktis orang-orang pusat, karena kita adalah memang tinggalnya di sini. Karena itu Kanwil Agama itu berperan besar itu. Nah, jadi pertama sekarang ini kita pantau siapa yang menjadi vokalis-vokalis itu. Kita inventarisir kelemahannya apa. Kita masuk, jangan melawan dia. Ya, saya memberikan satu contoh ya. Saya PR3 ya. Ketika 4 kepala negara diganti. Saya wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan di UI. Dari Pak Harto ke Pak Habibie ke Gus Dur ke Mega. Ya. Terus tentu awal Mega ke Pak SBY. Nah, jadi waktu itu saya jadi pimpinan UI Jakarta. Saya dipilih sebagai koordinator PR3 se-Jabodetabek ya. UI, UNJ, dan saya bilang, Pak, kenapa kami yang ditunjuk Pak Kapolri itu? Kenapa kami yang koordinator PR3? Mahasiswa Anda yang paling anarkis. Waduh, mahasiswa itu kan dulu ada porkotnya segala macam kan. Jadi, wah, inilah yang bisa mendiamkan mahasiswa ini. Ini saya dikelari oleh Pak Kapolri dulu itu yang bisa mendinginkan situasi dengan semprotkan api spirit kesejukan. Nah, jadi kita harus menginventarisir siapa vokalis-vokalis ini, siapa provokator-provokator, siapa yang orator-orator, siapa yang jago-jago pengumpul massa ini, siapa playmakernya ini. Jadi kita dekati secara individu. Ada yang nggak mau datang, siapa yang ditakuti sampai itu, oh itu
Yang ditakuti itu neneknya di mana tuh neneknya? Di Banten. Datang ke Banten cari neneknya. Pak, ini cucunya Pak, bagus sekali. Tapi kelewat aktif. Oh iya. Begitu dipanggil, udah. Itu PR3 kita luar biasa. Dia tahu siapa yang saya takuti, dia datang ke situ. Saya nggak berani ngapa-ngapain. Kalau bapak orang tua saya itu mungkin bisa saya diskusi, tapi kalau yang saya ya dia yang kia di situ, dia orang semua takut apalagi saya. Waduh, ngaku. Itu berarti apa ya, kaitan dengan hadis Anas ala dini mulkihim gitu. Benar. Ya. Tapi alhamdulillah juga bersyukur sih, itu yang koordinator Aceh itu, Aceh, ketua Partai Golkar Jawa Barat itu. Oh iya, kan. Komisi 8 sekarang. Anggota Anda loh. Yuk ke alumni di mana dulu? Aceh kan saya masih di Golkar. Hah? Di Golkar kan? Kang Iya, Aceh. Aceh yang UI Jakarta. Itu manusia reformer itu. Zaman reformasi kan dulu saya jadi buat PR3 kan. Oke. Si ada Wildan, ada itu ya dedengkotnya Afif, sekarang Afif anggota KPU, Wildan jadi pejabat Kementerian Agama. Jadi anak-anak demonstran itu bagus-bagus nasibnya tuh. Tapi tidak berarti kalau Anda mau hebat itu demonstran ya kan. Izin Kiai, memang ada beberapa tahapan yang kami lalui. Sebetulnya kami mengawali dari intern kita Pak Kiai, para penyuluh-penyuluh agama, lintas agama. Benar. Kami berikan penanaman moderasi beragama. Jadi kami pun melakukan TOT, training of trainer, dari mulai di Kanwil, di kota sampai ke madrasah Pak Kiai. Itu sudah berjalan, termasuk di teman-teman para pembimas juga sudah semua melakukan TOT. Jadi bahasa kami, bahasa Kanwil itu ibda binafsik. Kita mulai, karena tidak sedikit ASN, tapi dalam hal media sosialnya itu banyak sekali Pak Kiai yang narasi-narasinya itu yang masih nyinyir terhadap keberadaan empat pilar itu. Nah, sehingga kami memang tanamkan dulu di intern kami. Nah, selanjutnya ke depan Pak Kiai, di tanggal 15 Juni ini kami akan melakukan FGD untuk mencari formulasi bagaimana politisasi agama di Jakarta ini bisa tereliminir. Nah, saya berharap salah satu yang bicara antum, ya. Iya. Oke, kita siaplah apa perintah pimpinan. Kita kan anak buah nih sekarang. Kita kan bagian masjid binaannya Pak Kanwil nih. Ya, satu sisi ya. Nah, jadi saya kira memang betul masih jauh-jauh hari kita siap. Ini namanya sedia kampanye sebelum hujan, itu bagus. Nah, mapping persoalan itu penting. Tadi kenapa saya bicara banyak tentang itu? Kita harus tahu pintar mengurut persoalan. Ini munculin persoalan dari mana. Jadi kalau kita sudah tahu siapa mappingnya, bagaimana caranya menjinakkan itu sudah selesai persoalan separuh itu ya. Nanti mungkin ke depan ini Mas, kita perlu ada konsolidasi gitu ya. Kalau sekarang kan belum ada mapping. Nanti itu muncul itu siapa yang akan mendukung siapa dan berapa, siapa konkretnya nanti calon presiden, kalau presidennya. Kalau sudah mengerucut kepada calon yang khusus, di situ baru kita mulai action. Saya kira kalau masih sekarang ini kita masih sama-sama, mereka juga masih wait and see juga kan siapa partner saya. Nah, kita pun juga sebagai pejabat ya harus menyiapkan ini, kalau seandainya ini gabung dengan ini, maka potensi riskannya, masalahnya itu di mana. Nah, jadi kita sudah harus mulai mengikuti jejak mereka, mapping. Nah, kalau misalnya perkawinannya itu antara ini dan ini ya tentu mereka itu basis-basisnya itu di mana, ya, basis pengumpulan masanya di mana. Tidak tertutup kemungkinan Kanwil agama itu pun juga nanti akan menjadi bagian dari persoalan itu sendiri. Dan sudah mulai terasa Pak Nah, Kiai. dulu kan pimpinan kita kan parpol tuh, sebutlah misalnya P3. Jadi coba
kalau sudah menjadi kekuatan politik Kementerian Agama ini, itu sudah melenceng. Nah, jadi ini Pak Kanwil harus pinter-pinter. Satu sisi tidak boleh kualat dari perintah atasan, tapi pada sisi lain itu harus kita bekerja di atas visi Kementerian Agama itu. Dan itu kitab sucinya Kementerian Agama itu adalah visi Kementerian Agama itu sendiri. Ikhlas beramal. Saya takutnya nanti ya Kanwil Agama itu gampang tuh. Kumpulkan massa, itu kita harus berani mengatakan no, tapi kita juga harus yes. Ya, sebagai orang yang punya etika ya, kita kan pimpinan kan juga harus diikuti ya kan. Tapi pada sisi lain juga jangan sampai nanti membuyarkan Kementerian Agama ini kan. Jadi memang dituntut paling cerdas Kanwil untuk akan datang ini. Mudah-mudahan panjang umurnya, Mas. Amin, amin. Jangan diganti di tengah jalan. Sama-sama. Karena kalau nanti baru lagi Anda yang menancapkan programnya, udahlah aku gak setuju, ini udah buyar lagi tuh sistem. Maka itu saya kira Kementerian Agama harus menciptakan satu wawasan juga. Saya sudah telepon juga Pak Sekjen, Mas, ini hati-hati loh. Anda harus mendampingi Pak Menteri. Pak Menteri Agama kita ini kan sering kali disorot orang ya. Jadi itu tidak terlepas daripada posisi Anda selaku sekjen. You harus memberikan bahan baku yang bagus terhadap menterinya. Karena kalau menteri itu tergantung apa masukan dari bawahan. Tapi kalau valid itu bagus, tapi kalau nggak valid itu itu mencelakakan menterinya kan. Betul. Asal lapor aja itu nggak boleh itu. Iya. Nah, kita kan nggak mungkin mau mikir-mikir semuanya. Saya waktu jadi wamen ya, nggak mungkin kita akan mikir semua secara terperinci. Indonesia ini bukan negara kecil kayak Singapura, kayak Malaysia kan, dari ujung sampai ke ujung. Apalagi Kementerian Agama kan guritanya sampai ke daerah. Nah, dalam posisi seperti itu, pendamping kita itu juga harus pintar. Di samping pendamping juga orang lapangan kita. Orang lapangan itu kan Kanwil. Jadi Kanwil itu ujung tombak loh, Mas. Nah, saya mohon betul pintar memetakan masalah. Nah, kalau sudah muncul nanti mengerucut siapa, baik gubernur maupun di presiden, itu PR argo mulai jalan. Argo pemantauan mulai action itu pada saat itu. Tapi sekarang ini juga sudah perlu diinventarisir basis-basis pengumpulan massa itu di mana. Ya. Kalau massa kampus itu kebanyakan massa itu dari selatan. Karena di situ kan ada UIN, ada IPB, ada UI, ada IIKI, PT IKI, ada Unismu, ada itu Universitas Hamka, kemudian juga ada yang ini apa sih namanya itu di Mustofa Beragama, dan di sampingnya juga itu. Jadi masa-masa kampus itu bagian dari selatan. Nah, sedangkan masa-masa buruh itu dari timur. Timur itu ya pabrik tekstil. Satu pabrik itu 20.000 karyawannya kan. Kalau itu dikerahkan, waduh. Ya, di sana itu juga ada pokoknya daerah Cilodong, daerah Bekasi. Itu masa-masa itu kumpul situ. Kemudian juga kalau masa-masa pendukung yang lain itu Jakarta Utara, buru-buru pelabuhan di situ itu cukup dikasih bus nasi kotak bungkus ya, uang 20.000 per, itu udah jadilah barang itu kan. Pak Made dulu Pak pakai. Kalau bagian barat itu agak-agak kurang. Apalagi sekarang kan, dulu kan yang dari barat itu hanya FPI, tapi FPI kan sekarang sudah bubar. Nah, jadi Chinese-nya banyak. Chinese itu nggak berani demo kan. Jadi yang perlu dicermati itu selatan, timur, utara. Tengah isinya pejabat menteng
orang takut mati semua itu. Nah, kemudian bagian barat itu nggak mau terganggu bisnisnya tuh. Ya. Jadi selatan, timur, utara itu yang perlu dicermati. Nah, siapa tokoh selatan? Di situ kan UIN, ya, IPB, UI, perguruan tinggi swasta yang lain. Nah, bagaimana menghadapi UIN? Di situ kan ada simpul-simpul mahasiswanya kan. Ya, siapa komandonya di situ? Oh, itu di situ ada 2. Ya, intranya itu kan dikendalikan dari belakang oleh organisasi ekstra. Apakah itu HMI, apakah itu PMI, itu yang memegang. Nah, kalau kita tahu simpul-simpulnya, siapa tokoh HMI? Itu kan ada pengurus pusatnya. Kan itu struktural. Kalau kita ketemu rangkul ketua PB-nya, itu otomatis yang bawahannya ikut. Nah. Menarik Jai, karena kami pun kan melakukan kegiatan Kopi Morning Jai. Kopi Morning itu kami undang Polda, Pangdam, kemudian Kesbangpol, satu lagi yang kejaksaan itu ya. Nah, itu kami melakukan Kopi Morning, oke. Tidak resmi, tetapi apa yang disampaikan Pak Kiai ini justru bukan keluar dari Haula yang notabene mestinya yang punya ini. Malah kemarin itu hanya ada kekhawatiran sebetulnya di Densus. Densus itu kan sekarang lagi semarak rumah Quran Pak Kiai. Ternyata di rumah Quran itu ada beberapa lembaga rumah Quran yang dijadikan paham-paham yang tidak sejalan dengan keindonesiaan gitu. Nah, ini saya sangat menarik, dan ini mungkin menjadi bahan kita untuk bagaimana tahun toleransi yang akan di launching pada Agustus ini bisa berjalan baik. Yang paling utama adalah simpul-simpul itu harus kita petakan, kita pegang dan disilaturahmikan gitu. Karena dengan silaturahmi itu nyaman lah, persoalan mungkin akan lebih mudah pakai. Insyaallah. Ya, jadi itu yang pertama ya. Jadi mapping persoalan ya. Persoalan itu kan kalau persoalan itu politik, tapi juga ada persoalan non politik yang perlu dicermati, dan itu juga bisa menyedot massa. Ranah Kemendak nggak offset pakai? Ya. Ranah kemudian Kanwil nggak offset? Nah, enggak. Saya akan ke situ nanti ya. Oke. Jadi yang non politik itu seperti isu tentang tenaga asing. Itu juga sensitif, bisa dijadikan pemicu. Kemudian juga isu tentang aliran-aliran sesat ini, itu kan akan ada isu Syiah, ada Ahmadiyah, ada FPI, ada Khilafah. Ya, itu tidak berkaitan langsung dengan politik praktis pemilihan, tetapi itu juga menyedot energi itu. Jadi pergerakan-pergerakan seperti ini perlu dipantau ya, karena itu juga berpotensi untuk digoreng. Jadi bagaimana Syiah nanti itu akan digoreng lagi itu. Kemudian bagaimana khilafah akan dibesar-besarkan itu. Ya, kemudian bagaimana isu pri dan non pri ini. Pak Setioso kemarin kan mulai menggulirkan tuh kan. Jadi viral tuh sekarang itu. Kemudian juga isu tentang aliran-aliran sesat itu juga. Kemudian juga hati-hati aliran gesekan-gesekan antar umat beragama dan internal umat beragama kan. Jadi internal umat beragama ini sama-sama NU, tapi satu di PKB, satu di PBNU. Jadi sekarang betul kelihatan. Sama-sama Muhammadiyah, tetapi ada Muhammadiyah kultural, yang ada Muhammadiyah struktural, ya kan? Yang kultural itu agak-agak keras nih, sedangkan yang struktural itu agak-agak lembut. Kebalikannya NU, justru yang struktural ini keras nih.
yang kulturalnya itu toleran. Nah, jadi itu perlu di mapping. Lalu PRI dan non PRI ini yang dihembuskan kemarin ini, ya itu juga perlu dicermati sebab kasus Mei dulu itu ya, itu istilah Chinese ya. Nah, itu juga hati-hati, itu tidak tertutup kemungkinan bisa muncul, apalagi kasus minyak goreng ini bisa dipelihara itu, ya, bisa dipelihara. Nah, kemudian juga isu-isu yang ini aliran-aliran sesat, nanti akan tiba-tiba muncul tuh pernyataan-pernyataan yang di blow up, ya mungkin kasusnya lama tapi di blow up lagi, akhirnya menjadi mentah kembali. Nah, biasalah politik itu. Nah, kemudian Kementerian Agama satu poinnya, jadi kita harus menginventarisasi kekuatan kita banyak loh bahkan. Kementerian Agama itu pertama itu kita kan itu tidak sektoral seperti instansi lain. Jadi kita bisa join dengan seluruh kanwil Jawa Barat ya. Bagaimana Anda jangan mengirim massa ke Jakarta deh. Ada mau ngepun Jakarta dari barisan Ansor. Bagaimana pimpinan Ansor di Jawa Barat jangan ke Jakarta. Nah, ini udah Gus sudah ngomong itu sama dengan sabda itu di mata mereka. Ya, itu bisa mengalahkan perannya tentara polisi. Ya, kalau kanwil ini mau memberdayakan dirinya itu bisa. Ya, misalnya KUA kita itu potensi semua itu. KUA itu kan Menteri Agama kecil di kecamatannya masing-masing. Jadi kalau penyuluhannya itu bagus ya. Ya paling tidak kepada orang tuanya para mahasiswa, nak kamu jangan ikut demo dulu, persoalannya seperti ini. Jadi kita sentuh orang tuanya. Ya tentara yang menyentuh anaknya kan, polisi. Pak, ini anak-anak kita jangan ikut-ikutan lah. Nah, yang datang ke masjid itu kan orang tuanya mahasiswa itu. Nah kalau orang tua yang nasihati anak itu lebih efektif itu daripada polisi nanti yang gebuk mahasiswanya. Apalagi kalau sudah digebuk malah kalau perlu bapaknya juga ikut itu kan. Tapi kalau kita jinakkan bapaknya di rumah, anaknya tuh pasti jinak juga di kampus. Insyaallah. Itu. Ya memang harus dilihat benang merahnya gitu ya. Insyaallah ini sebuah masukan bagi kita semua, Pak Made, Pak Suwanto, kemudian Bu Lisa, Pak Salman. Artinya paling tidak kan di belakang Pak Salman, Bu Lisa dan semua ini kan ada umat-umat beragama yang berbeda gitu. Nah karenanya kami sengaja silaturahmi, dan ini juga yang pertama kayaknya nih. Iya. Baru pertama. Saya juga berharap orang akan berbicara, wah semenjak kanwilnya Cecep nih jadi hebatnya. Dan insya Allah ini kan terjadi. Ya benar, ini ide cerdas. Anda kan tadi menyebutkan Coffee Morning. Coffee Morning itu justru kami laksanakan waktu jadi wamen. Pak minta izin kami Coffee Morning. Oh, apaan tuh Coffee Morning? Saya mau Pak Maktub habis anggaran. Pak manfaatnya besar loh Pak. Ya udah terserah aja. Nah kita panggil tokoh-tokoh umat beragama yang lain kan. Nah di sini kita setiap bulan ada interfaith meeting di sini. Oh ada Pak. Dan saya bilang kepada mereka, kalau ada kelompok agama yang mau rapat, nggak usah di Borobudur, Anda bayar mahal. Datang ke ruang meeting kami aja, nanti diberitahu sebelumnya. Ya, jadi kemarin di sini Persatuan Wartawan Kristen. Pewarna. Iya, pewarna. Di sini, Pak, apa boleh kami boleh? Kenapa enggak? Pewarna itu kan. Pak Yusuf. Wah Pak Mado udah mumpuk. Jadi kok bisa ya dulu. Nah, jadi akhirnya enggak ada masalah tuh. Nah, teman-teman dari Konghucu
Pak, kami nggak punya sekretariat, jauhnya di sana, di apa itu, di Taman Mini. Yuk di sini aja. Udah, kemarin datang sini, Pak. Udah, meeting pointnya di Istiqlal. Boleh. Jadi semua umat beragama bisa menjadikan Istiqlal itu sebagai tempat acaranya mereka. Yang Itu, penting ada. Prof, bisa masuk di apa ya, kemakmuran masjid secara makro mungkin ya. Artinya kan saat ini teman-teman pengurus masjid itu, kemakmuran masjid itu saya melihat juga nggak terlalu apa ya, ya hanya berbicara terkait dengan apa namanya, masalah jumlah orang yang jamaah di situ. Jadi saya tidak melihat kemakmuran masjid itu makro gitu. Iya. Tapi saya tertarik yang tadi. Makanya tadi saya juga ngobrol dengan Kabid Baihaqi, Kabid saya, Urais. Yang namanya kemakmuran masjid tolong dong dipahami yang jauh. Salah satu, Anda bikin di situ donor darah. Donor darah itu sekarang orang mau karena sehat. Dan dari darah itu bisa orang yang sakit. Dan itu di masjid, itu namanya kemakmuran masjid juga. Kemarin zaman COVID-19 Delta itu kan, saya panggil pimpinan-pimpinan umat beragama datang ke sini. Apa yang kita lakukan? Banyak sekali yang di PHK, banyak yang pengangguran sekarang. Mari kita menggunakan bahasa agama, meluluhkan hati pemilik modal yang banyak uangnya itu untuk sedikit artinya buat mereka, besar artinya buat masyarakat. Nah, akhirnya kita dalam tempo 5 hari kita bergerilya kepada tokoh-tokoh yang punya banyak uang ini. Ya, saya di luar dugaan loh. Kenapa? Karena saya tuh bayangkan paling kita dapat 1 miliar ya, lumayan kan untuk membagi-bagi. Nah, baru 1 sampai 5 hari terkumpul, pokoknya fantastik lah. Saya telepon Mas Doni yang dulu yang ini kan, yang penanggung jawab COVID itu. Mas, boleh nggak kami berpartisipasi sebagai umat beragama? Oh boleh, sangat boleh Pak. Ya, boleh membantu pemerintah. Ya, sebetulnya kami sudah Mas. Nah ini bagaimana mendistribusikannya? Oh gampang, terserah. Yang penting Pak Nasar nggak melanggar aturan kalau melakukan pengumpulan dana untuk masyarakat ya, dengan menggunakan agama, ya itu kan juga kembalinya kepada mereka. Mas, cara pendistribusiannya terserah Pak Nasar, bermutu lah tokoh-tokoh agama itu mau diberikan kepada siapa. Nah, sebenarnya kalau jumlahnya misalnya banyak Mas, terus dia balik nanya, memang jumlahnya berapa? Nah, kalau misalnya sampai 22 miliar, kaget ya. Terus saya pikir 500 juta gitu kan. Nah itu kami konsultasi Mas. Kami kan tidak punya operasional. Kami hanya mengurus sepanjang dalam batas pagar masjid. Yeah. Kami nggak punya society by name by address yang mau dibantu. Itu wilayahnya Kementerian Sosial atau Dinas Sosial untuk DKI ya kan. Saya minta pandangannya gimana? Udah Pak Nasr, kalau nggak mau repot, yang paling punya data lengkap itu Pak Gubernur ya kan. Udah, jadi saya sisa 4M itu pun juga dalam bentuk kupon. Selebihnya itu saya minta ke Jawa Timur kan paling besar kemarin, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta. Nah kemarin datang Omikron, ya dari bawah loh. Apa kita gerakan lagi? Udah, saya cukup, karena kan Omikron itu kan juga tidak terlalu parah ya. Tapi si pemilik modal ini lagi, Pak kami siap loh kalau Istiqlal mau menggerakkan. Nah, sampai ke Presiden, wah ini ternyata bahasa agama efektif. Iya Pak, kalau dalam keadaan krismon seperti ini, ada krisis musibah, bahasa agama itu lebih efektif daripada bahasa birokrasi kan. Kalau bahasa birokrasi menyentuh otak, akal. Kalau bahasa agama menyentuh batin ya kan. Yang memberi uang itu bukan akal,
pasti pelit itu. Tapi kalau rasa yang tersentuh, oh tuh akhirat itu surga itu kan. Kalau akal itu kan nggak ada surganya tuh, dunia aja itu kan. Nah, bahasa agama. Prof, salah satu yang mempengaruhi kerukunan itu kan literasi, Prof ya. Literasi, dan kami juga mempetakan guru-guru madrasah kami di DKI ini ya literasinya pertama juga kurang, kedua juga Literasi dalam bidang apa ini? pendidikan. Ya terutama pendidikan agama. Plus itu juga Prof jenjang S1 S2-nya itu kan, yang S2 itu masih bisa dihitung. Nah, artinya kalau misalnya DKI untuk kedepannya saya berharap ada program, anggaplah 1000 guru madrasah untuk program doktor gitu, Prof. Kaitan dengan anggaran yang tadi, saya apakah mungkin gitu, Prof, dengan sentuhan agama, tetapi program itu diberikan kepada guru-guru madrasah untuk mengembangkan jenjang pendidikan ke strata yang lebih tinggi. Harapannya ya ini dalam rangka untuk menjaga kerukunan, karena semakin dia berpengetahuan, maka dengan sendirinya dia kerukunan itu akan muncul sendiri gitu, Prof. Tapi sebetulnya soal pendidikan Mas nggak usah repot soal dana. Undang-undang dasar itu 20% itu untuk pendidikan. Yang penting lobbyingnya ini. Ya. Ini Istiqlal Mas. Kita mendirikan pendidikan kader ulama. Jangan sampai ulama yang kita lahirkan nanti ulama yang ganas, ulama yang nyalain pemerintah, ulama yang ekstrim, ulama keras. Jadi sebelum isu ini digarap, kita yang garap. Yeah. Jadi Istiqlal membuka program pendidikan kader ulama. Dan yang kedua, kita membuka pendidikan kader ulama perempuan. Selama ini kan perempuan nggak tersentuh itu. Tidak ada di dunia ini mencetak ulama perempuan, yang ada mencetak ulama laki-laki kan. Nah, kita yang pertama mencetak pendidikan kader ulama. Dan itu setara S1, S2 kerjasama PTIK kan. Dan semua biayanya itu ditanggung oleh LPDP, beasiswa lah. Ya. Jadi apa manfaatnya? Luar biasa. Baru 1 semester kami rapat dengan dubes, 40 dubes datang. Ada yang minta 30, ada yang minta Amerika dengan Tokyo minta banyak tuh. Korea, Eropa banyak. Untuk imam-imam di luar negeri. Iya, mau menjadi imam di negerinya. Oh. Karena imam di luar negeri itu kan bukan hanya imam salat ya, tapi kayak urusan agama lah, mengawilkan, masalah kewarisan, masalah memimpin umat lah. Jadi saya tanya kepada mereka para duta besar, 40 duta besar. Dulu waktu Kementerian Agama kalau kita ngundang dubes, wakil-wakil dubesnya paling 5 yang datang kan. Ini dubesnya langsung datang 40 orang. Jadi power imam besar itu lebih kuat daripada menteri. Saya mau daftar jadi imam. Akhirnya apa yang terjadi? Minta. Nah, jadi kami kemarin baru pulang dari Amerika. Jadi Amerika memberi kesempatan, oke. Kita dikasih kesempatan 6 bulan studi di Amerika. Jadi mahasiswa PTIK Istiqlal itu nanti di Harvard University 6 bulan. Ke Mesir kita juga 6 bulan juga di Mesir. Pertukaran pelajar bukan? Bukan, shock course. Oh. Jadi kan di sini menggunakan bahasa Inggris, bahasa Arab ya. Memahirkan bahasa Inggrisnya mahasiswa S2, S3 kita nanti itu 6 bulan di Al-Azhar, 6 bulan di Boston di Amerika, di Harvard. Boleh guru-guru kami sebagai muridnya di sini, guru-guru madrasah? Boleh, ini terbuka kok. Selama dia tidak mengganggu jam pelajarannya. Iya, ini sudah mulai terbuka di website kami ada. Nah, kuota kita ini akan ada 100 orang per tahun. Jadi satu kelas untuk S3, 3 kelas untuk S2 seluruh Indonesia. Ya. Nah, jadi ini masalah keuangan untuk pendidikan ada window-nya. Coba Kementerian Agama itu nggak ada yang berani potong pendidikan kan, karena presidennya bisa jatuh kan 20%. Undang-undang. Nah, jadi ini kami manfaatkan. Nah, kemudian kami ke Amerika, jaringan kita kan di sini kuat.
Wah udah, bahkan imam-imam itu kami kirim berreguler ke Amerika kan, keliling seluruh state Amerika. Jadi imam-imam yang keras-keras itu mas, anti Amerika, anti Kristen, anti agama lainnya, anti fanatik itu, begitu kita kirim ke beberapa state, pulang itu kayak juru bicara Amerika. Wah, ya. Apa dia katakan, kami pulang dari saya pikir Amerika itu iblis. Begitu saya datang ke sana, saya melihat Islam dalam praktek. Pulang ke Indonesia hanya lihat Islam dalam teori. Itu kan kontradiktif ya pernyataannya. Jadi berubah total. Jadi saya bilang sama Pak Dubes, gampang kok. Kalau Anda ingin menciptakan masyarakat dunia Islam itu moderat, undang ke negeri Anda. Ya. Trainnya bersih, supir trainnya itu perempuan, kesetaraan gender kan. Ya kemudian juga jalanannya, ngantrinya masuk di pintu, thank you, ada bersin, bless you. Waduh, itu praktek Islam banget itu. Nah, toiletnya lebih bersih daripada masjid kita kan. Jadi ya makanya jadi nggak lagi menggonggongin Amerika iblisnya. Jadi suruh keliling aja, cuma 2 minggu tinggal di Amerika itu seperti berubah paradigmanya. Makanya. Jadi kalau Pak Made mau ke Amerika, menggonggong dulu. Bisa juga. Bisa kan? Nah sekarang kita kerjasama dengan dubes di Amerika, di sini juga punya peran memberikan bantuan media. Kita kan punya TV Istiqlal, tapi supaya Cinanya jangan tersinggung, kasih kapling juga, akhirnya rame-rame membantu. Peranan imam besar sangat ini ya, artinya tidak hanya lokal gitu. Ternyata begitu dengar penjelasan dari beliau, bagaimana memfasilitasi G2G antar negara, ternyata Masya Allah sangat ini. Ya, kuliner terbesar di Jakarta Istiqlal 3 hektar. Jadi mau makan, jadi anak-anak muda dulu Istiqlal isinya 80% pensiunan. Sekarang ini karena kita libatkan artis-artis, public figure masuk, sekarang terbalik, 60% milenial dan 40% pensiunan. Bagaimana nggak datang ke masjid? Kalau kita datang, pemain bola kemarin itu si Osin datang ke sini nggak bisa keluar di Sandra. Ratusan ribu orang nyerbu minta tanda tangan. Terpaksa mobil saya dipinjam, mobilnya di situ mau diangkat itu kan, lewat pintu lain, udah bawa ke sana. Waduh, kita dikecoh katanya. Jadi artis-artis datang ke sini, kasih tugas. Walaupun non muslim juga ikut memberikan musik, kita siapkan teater di situ kan. Nah, gym, ya, gym tempat olahraga terlengkap mungkin di DKI itu adalah. Jadi di Istiqlal ini ada pusat kebugarannya tuh mas. Ya, kami kerjasama dengan Pak Panglima. Jadi seblok ini gym center itu ya, lengkap. Terbuka, maftuh. Iya terbuka untuk jamaah. Kami buka klinik. Jadi kliniknya itu gratis mas. Bu Lisa daftar di gymnya terbuka bu. Ya siapa lagi ya? Iya. Yang 2 ini satu nih. bulan langsung lansing. Saya mau problem. Bisa sama Mas Salman juga tuh. Mengurus umatnya kan susah wah kalau kegemukan. Jadi, rumah sakit kita di sini. Dan itu pintar ngomong aja mas. Betul. Jadi Basnas bangun rumah sakit di sini. Itu dana bisa sampai 5 miliar. Gym tinggal kontak dengan Pak Panglima. Sejatinya di komunikasi ya Prof ya. Iya. Kemudian juga sungai, kita akan bikin sungai tempat rekreasi, jadi ada ikan hiasnya. Udah lipis, bentar lagi diperbaiki. Nah, solar system di atas itu BPPT. Kita nggak ada bayar statusnya, lobby aja. Di sini kami juga pabrik air, kapasitasnya itu
10.000 liter per hari. Itu gratis. Mungkin ke depan tempat wudhu bisa jadi tempat minum juga ya Prof ya? Nah justru itu. Jadi tempat wudhu kita itu kan satu orang itu 5 liter tuh. Nah itu nggak ada yang dibuang. Semuanya lari masuk ke penampungan, di-recycle. Karena kalau menurut Imam Syafi'i itu kan musta'mal nggak boleh pakai berwudu. Tapi kan boleh dong dipakai cebok, dipakai ngepel, dipakai nyiram-nyiram kempang, dan dipakai untuk menyimpan air bawah tanah, diisi kembali kan diserut air bawah tanahnya ini. Tapi dikembalikan lagi ke tanah itu. Nah, itu yang membuat kita itu dapat penghargaan World Bank International dari Washington loh langsung. Jadi kami kemarin di Washington. Ini juga bisa diterapkan di rumah ibadah yang lain Pak Sarman. Iya. Bisa. Nah, kami ditiru rumah ibadah yang lain. Jadi atap gereja di katedral itu kan begini atapnya. Di sebelahnya itu kemiringannya kan sekian. Cuma pengalaman teman-teman kalau terlalu miring berarti cahaya matahari dari sana nggak dapat. Tapi kalau kita di Istiqlal kan datar gini, jadi dari mana pun mataharinya kena tuh, jadi hebat pembangunnya. Satu-satunya masjid yang tidak punya COVID hanya Istiqlal. Kita berterima kasih ke Pak Silaban, Kristen tapi luar biasa. Angin dari selatan, dari pohon-pohon banyak di Monas ya, tiup ke utara. Jadi sirkulasinya itu nggak ada AC-nya tapi dingin sejuk. Tidak ada COVID-nya lagi. Sampai 2 kali diperiksa kok bisa ya? Jadi tempat yang paling safe dari COVID itu adalah Istiqlal. Dan kami juga punya lengkap dengan pemadam kebakarannya di sini. Kita kasih markasnya di sini Mas. Kalau misalnya ada kejepit lift atau ada ular atau yang cemplung ke sungai, itu 24 jam peralatannya, SOS-nya itu, SOP-nya. Kemudian juga itu kami perlu mobil, tiba-tiba datang 12 mobil, jadi kami bagi-bagi ke pondok pesantren, kasih gereja juga mobil sampah itu kita kasih gereja dan Katolik Protestan ya. Saya mau kasih udah Pak, udah sudah ada Di miniatur rahmatan lil alamin. Ya Prof. itu terowongan diprotes, ngapain tuh gila 40 miliar itu bisa berapa masjid kalau di kantor. Wah itu mubazir tuh 40 miliar pakai. Begitu selesai menjadi ikon, wah didukung semua. Yang kita bangun itu bukan lobang menghubungkan 2 tempat, Iya. tapi itu ikon ditiru di beberapa negara kan. Kita punya 2 lantai basement, 800 mobil. Yang enak itu katedral. Katedral itu kan parkirnya sedikit banget itu, karena 100 tahun umurnya lebih itu. Mungkin waktu itu nggak bayangkan akan punya mobil jamaahnya pakai kuda ya. Jadi nggak ada tempat parkirnya. Ternyata sekarang ini jamaah Katolik itu kan kaya-kaya mobil mewah, nggak ada parkirnya. Jadi nggak ada yang mau kebaktian di katedral. Begitu dibuka ya parkir Istiqlal, waduh melimpah ruah jamaahnya katedral tuh ya. Kenapa? Karena mereka parkir di parkirnya Istiqlal dan masuk di terowongan itu kan, munculnya di mulutnya katedral, jadi nggak kelihatan pahanya rok mini gitu kan. Jadi begitu masuk kolong, keluar dari mobilnya, nggak naik di permukaan Istiqlal, lewat terowongan. Kan kalau ada pengantin di Katolik itu kan biasa kan rok mini gitu ya, tidak melewati pekarangannya Istiqlal, karena masuk di parkir sudah itu masuk di munculnya nanti di depan katedral, enak tuh. Jadi Idul Fitri kemarin ada space kecilnya katedral, pakai semua juga itu. Mas, Anda jangan tutup ya, besok ini Idul Fitri ini. Oh iya Pak, jadi dibuka semua pagar-pagarnya katedral itu dipakai untuk parkir. Itu enak tuh. Jadi antara, nah ini juga ada yang lucu ini. Lucu, saya katakan lucu ya. Waktu kami di Amerika dulu ya, studi promo andang itu,
Iya, saya satu apartemen, satu rumah lah di New York. Dia kayak saudara. Saya suka main-main ini, cakep-cakep kok menjadi Romo itu. Perempuan tuh nggak kabit apa. Nah, jadi di Amerika, di New York itu kita seperti saudara lah. Nah, dia pulang, dia memimpin katedral, saya kesini memimpin Istiqlal. Jadi Romo Andang itu datang ke kamar saya kan. Oh, mau datang ke kamarnya Pak Nasar. Saya juga kalau ketok gedok, loh, kok imam besarnya ini akrab banget dengan Andang. Dia nggak tahu kalau pernah satu rumah di Amerika. Allah yang mempertemukan itu ya. Prof, saya sangat berterima kasih hari ini, betapa bahagia kami semua. Dan sejatinya kami sebetulnya mau berlama-lama, tapi kesibukan Prof juga tidak hanya di masjid ternyata, dan tidak hanya Indonesia. Mudah-mudahan kita nanti agenda lagi lebih apa ya, kami semua pembimas Boleh juga. adakan acara kesini lah kan. Boleh. Ternyata banyak pencerahan bagi kami, terutama terkait merawat kerukunan itu. Yang paling utama adalah simpul-simpulnya, karena kalau simpul sudah kepegang sama kita, maka turunan ke bawahnya pun akan insya Allah akan enak. Ini sangat berharga, dan kami berharap kerukunan ini tetap terjaga. Kami Kanwil hanya sifatnya layanan, tentu tidak akan bisa kerja sendiri, harus bergandeng tangan bersama. Sekali lagi, Prof, Oke, sangat-sangat saya terima apresiasi kasih. banget ini ya. Datang ke sini itu Kanwil yang bagus tuh. Itu biasanya orang yang begini ini orang politik. Enggak, karena ya kan murid antum, kalau berkenan saya dijadiin sebagai murid, ya murid antum. Dan mungkin izin foto bersama ya. Ayo.